Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nuril dar was sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin Perumahan Lobang Telaga Surya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berarti kita menjaga nikmat tersebut agar tidak luput daripada kita. Dan juga dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga nikmat tersebut tidak hilang daripada kita. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau katakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Apabila kalian berada dalam satu kenikmatan yang Allah berikan, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Kata beliau, innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Berarti tanda atau cara kita mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan nikmatnya kepada kita, dan ditambah lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan selalu Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, dan khususnya kepada negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin, ila an qala al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu mengutip sabda ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa an Abi Bakar Siddiq, beliau mengutip ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini bukan hanya sahabat Nabi, beliau juga mertua Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan orang-orang dewasa. Ada 3 yang pertama kali memeluk agama Islam dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari kalangan orang dewasa yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nama beliau bukan Abu Bakar Siddiq aslinya. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayahnya dijuluki Abi Quhafah. Abu Bakar itu julukan. Kalau julukan di
di awal nama itu orang Arab menyebutnya kunyah. Kemudian As-Siddiq juga julukan yang diletakkan di akhir daripada nama Abdullah tadi. Jadi yang terkenal biasa kita dengar adalah Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau umurnya lebih tua daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali memeluk agama Islam tatkala diajak oleh baginda Nabi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersyahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar Siddiq. Beliau juga mendapat julukan Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu artinya orang yang cepat. Maka dari itu diberi julukan Abu Bakar, orang yang cepat memeluk agama Islam. Ini arti daripada Abu Bakar. Kemudian As-Siddiq, julukan As-Siddiq orang yang percaya, orang yang yakin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala baginda Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj. Waktu kejadian itu Abu Bakar Siddiq sedang berdagang ke negeri Syam. Tatkala Abu Bakar Siddiq berdagang ke negeri Syam, beliau singgah di satu daerah, beliau istirahat di bawah pohon, tahu-tahu dihampiri oleh seorang pendeta Nasrani. Dihampiri, kemudian ditanya tentang keadaan kota Mekah. Kemudian beliau bercerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW dan pendeta daripada Nasrani ini mengatakan, sahabatmu adalah orang yang betul-betul dipercaya. Apa yang dia katakan semuanya terjadi. Maka dari itu yakin Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi SAW. Tatkala pulang daripada negeri Syam pergi berdagang, baginda Nabi SAW sudah selesai melakukan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi SAW mengumumkan kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu bahwasanya beliau sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang daripada 1 malam. Orang-orang kafir Quraisy menertawakan baginda Nabi SAW, bahkan menganggap baginda Nabi SAW ini tidak waras. Sehingga Abu Bakar Siddiq datang, diceritakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihatlah sahabatmu itu sudah tidak waras. Apa yang terjadi kata Abu Bakar? Dia bercerita bahwasanya dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kurang daripada 1 malam. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau ada yang dikatakan oleh Muhammad lebih daripada apa yang dia katakan, aku percaya kepada Muhammad. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq mendapat julukan As-Siddiq, orang yang betul-betul yakin dan percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dinamakan beliau Abu Bakar Siddiq. Beliau juga termasuk orang yang berhijrah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah semuanya, tinggallah beberapa orang sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Malam itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh oleh pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy yang diutus dari berbagai kabilah. Memang orang kafir Quraisy ini yang mereka bermusyawarah di Darun Nadwah untuk bagaimana caranya menghalangi baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ada yang mengusulkan bahwasanya Muhammad ini harus dibunuh. Ada yang mengatakan kita tangkap Muhammad, kita kurung, kita sel Muhammad. Kemudian waktu mereka bermusyawarah, ada iblis yang menyamar sebagai orang yang tua, mendengar apa yang mereka musyawarahkan, dan iblis ini meminta izin untuk memberikan usulan kepada mereka, ide kepada mereka.
Akhirnya iblis mengusulkan ya untuk membunuh baginda Nabi Muhammad, dan yang membunuh bukan hanya satu orang, diambil utusan-utusan daripada kabilah-kabilah yang ada. Biar apa? Kata iblis, biar nanti tatkala Muhammad terbunuh, Bani Hashim tidak bisa menuntut salah satu kabilah, karena semua kabilah ikut berpartisipasi dalam pembunuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab setuju dengan apa yang diusulkan oleh iblis. Mereka mengambil beberapa pemuda dari kabilah-kabilah, kemudian malam itu diperintahkan untuk mengepung rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk hijrah malam itu juga ke kota Madinah. Yang tinggal di rumah beliau waktu itu beliau dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk tidur di ranjang baginda Nabi Muhammad menggunakan selimutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidur Sayyidina Ali, kemudian baginda Nabi Muhammad keluar daripada rumah beliau, ya, yang mana orang-orang kafir Quraisy waktu itu tertidur dengan salah satu ayat di dalam surat Yasin yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan ditiupkan ke debu, kemudian debu itu dilemparkan oleh baginda Nabi Muhammad sehingga mereka tertidur. Tatkala mereka tertidur, baginda Nabi keluar daripada rumah beliau menghampiri Abu Bakar Siddiq, mengetuk pintu rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum, kata baginda Nabi. Kemudian dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Man Muhammad, dibuka pintu oleh Abu Bakar Siddiq. Ada apa ya Rasulullah? Engkau datang ke sini di tengah malam ini. Kata baginda Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah malam ini juga, dan Allah menunjuk dirimu untuk menemani aku berhijrah sampai ke kota Madinah. Kemudian menangis Abu Bakar Siddiq mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq bukan menangis bukan karena takut, karena baginda Nabi dikejar dan akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Berarti kalau baginda Nabi dibunuh, Abu Bakar juga ikut dibunuh. Bukan itu yang membuat beliau nangis, tapi beliau menangis terharu karena Allah memilih beliau untuk menemani baginda Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Disiapkan onta, 3 onta oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama untuk baginda Nabi SAW, yang kedua untuk beliau, yang ketiga untuk dalal, guide-nya. Ya, guide-nya naik onta juga. Kemudian keluar dari kota Mekah sambil mengendarai onta baginda Nabi SAW bersama Abu Bakar dan guide-nya. Keluar daripada pintu kota Mekah, baginda Nabi berhenti sebentar, kemudian memalingkan badannya memandang kota Mekah. Seraya beliau mengatakan, ya Makkah, innaki la habbul ardi ilayya. Wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Laula ahluki akhrajtumuni ma kharajtu minki. Kalau seandainya pendudukmu tidak mengeluarkan aku daripada engkau, maka aku tidak akan keluar daripada engkau, wahai Makkah. Ini menandakan baginda Nabi SAW mengajari kita untuk cinta tanah air. Karena baginda Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, beliau mencintai kota Makkah. Kita juga sebagai bangsa Indonesia yang lahir di negeri Indonesia, kita pun wajib mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Sebentar lagi 17 Agustus kita merayakan, ya, sebagai tanda cinta kita kepada tanah air kita merayakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bila perlu, ya, kita adakan tahlilan malam 17 Agustus untuk siapa? Kita berikan pahalanya untuk pahlawan-pahlawan kita yang meneteskan darah, berjuang memerdekakan negara kita Indonesia. Nah, ini cinta tanah air diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Kemudian apa nasib Sayyidina Ali? Sayyidina Ali waktu itu sedang tidur di ranjangnya baginda Nabi SAW. Tatkala orang kafir sadar, mereka masuk ke rumahnya baginda Nabi, ingin ditebaskan pedangnya
ke orang yang tidur di ranjang baginda Nabi SAW, dibuka terlebih dahulu selimutnya, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang rela mengorbankan jiwanya untuk keselamatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abu Bakar. Ya, kemudian beliau juga, Abu Bakar ini termasuk mertua daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena putri beliau Siti Aisyah menikah atau dinikahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua istri baginda Nabi Muhammad janda kecuali Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melamar Siti Aisyah, bercerita. Saya banyak cerita ini malam ini, enggak apa-apa. Ya, tatkala baginda Nabi Muhammad ingin melamar Siti Aisyah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa daun dari surga, kemudian diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada gambarnya Siti Aisyah. Kalau mungkin zaman sekarang, zaman modern, foto. Ya, ini daun dari surga dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Kata baginda Nabi, siapa ini? Ini putrinya Abu Bakar. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan putri daripada Abu Bakar. Disampaikan oleh baginda Nabi SAW apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar, biar ya Rasulullah, engkau ya biar bisa melihat putriku Fatimah Aisyah, nanti aku kirim dia ke rumahmu dengan mengantarkan korma. Kemudian disiapkan korma 1 nampan oleh Abu Bakar, dikirimkan melalui Siti Aisyah ke rumah baginda Nabi SAW. Padahal baginda Nabi SAW tiap hari dulu ya sering mondar-mandir rumahnya Abu Bakar, tapi gak pernah melihat Siti Aisyah. Karena memang orang Arab, ya orang Arab itu kebiasaan mereka dan adat mereka, kemudian akhlak mereka, perempuan itu gak pernah nongol. Ya, bapak-bapak ibu, perempuan di dalam rumah, bahkan rumah itu aib. Ya, termasuk aurat. Kalau kelihatan perempuan itu aib. Makanya perempuan selalu di dalam rumah, nggak ada yang kelihatan. Nggak kayak zaman sekarang, perempuan di mana-mana kelihatan. Nah, zaman baginda Nabi, orang-orang Arab dulu perempuan itu di rumah. Bahkan kalau nikah, ya ini tradisi Arab dan juga tradisi istilahnya apa yang diajarkan oleh Islam. Kalau akad nikah itu nggak seperti kita di sini. Karena kalau akad nikah kita sini mempelai laki-laki, mempelai perempuan kumpul jadi satu. Kadang dikasih kerudung akad nikah. Kalau di Arab enggak. Ya, tradisi Islam tidak. Ini ajaran Islam tidak demikian. Yang melakukan akad nikah itu hanya laki-laki. Perempuan urusan di dalam rumah. Nah, setelah selesai akad nikah, baru laki-laki pengantin pria ini dimasukkan ke dalam biar ketemu pengantin wanita. Nah, itu seharusnya yang kita lakukan. Kalau kita kan enggak, masih campur. Ya, perempuan sama ini, bagaimana malaikat mau datang? Bagaimana keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan turun? Sedangkan di situ ikhtilat, percampuran antara wanita dan laki-laki. Apalagi ada orang yang bukan mahramnya. Kita memandang perempuan yang bukan mahramnya saja sudah dosa. Nah, ini. Jadi tatkala Siti Aisyah mengantarkan korma kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru baginda Nabi Muhammad melihat wajahnya Siti Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian dinikahkan beliau di kota Mekah. Ada ulama yang berpendapat umur 7 tahun. Tatkala dinikahkan Siti Aisyah umur 7 tahun. 7 tahunnya bukan kayak anak-anak kita, Bu, Pak. Kalau anak-anak kita masih ingusan kalau 7 tahun. Kalau orang Arab ini sudah, karena memang kulturnya berbeda, kemudian iklimnya juga berbeda, mereka cepat dewasa. Makanya Siti Aisyah itu umur 9 tahun sudah haid dan berkumpul berumah tangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau anak-anak kita 9 tahun masih main karet, ya masih main congklak. Kalau mereka sudah dewasa,
Makanya jangan Anda kita pikiran kok baginda Nabi nikah sama anak-anak yang di bawah umur. Bukan di bawah umur. Sudah dewasa, sudah haid, ya sudah layak untuk menikah. Bahkan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala umur 14 tahun belum menikah, itu para sahabat perhatian kepada baginda Nabi Muhammad, merasa kasihan kepada Siti Fatimah karena sudah 14 tahun belum ada yang melamar, sehingga Abu Bakar melamar, Umar bin Khattab melamar, kemudian Ali bin Abi Thalib yang diterima atas perintah Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang umur 14 tahun. Waktu itu Siti Fatimah itu 14 tahun sudah dianggap telat. Kalau perempuan zaman sekarang 27 masih belum telat, masih ngejar karir katanya, masih sekolah ambil S2, S3. Ya akhirnya giliran sudah 30 lebih nikah, mau lahiran susah, udah ketuaan, ya akhirnya sisa. Nah begitu. Nah ini Abu Bakar Siddiq termasuk mertua daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang memeluk Islam dari laki-laki. Kemudian dari perempuan siapa? Yang dari perempuan yaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Baginda Nabi waktu itu beliau sedang berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Datang tahu-tahu malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ya, dengan wujud aslinya. Itu wujud asli malaikat Jibril. Kalau sayap kanannya dilebarkan itu menutupi ufuk barat. Kalau dilebarkan kirinya menutupi ufuk timur. Kalau dua-duanya dibuka, itu langit penuh dengan sayapnya malaikat Jibril. Sehingga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, gemetar tatkala di Gua Hira. Ya, tatkala pertama menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian turun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira dengan menggigil ketakutan sampai rumah. Ya, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada istrinya Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku Khadijah, aku kedinginan." Kenapa? Kata Siti Khadijah, "Aku melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak biasa aku lihat." Melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Dan Siti Khadijah tahu karena beliau pernah belajar kepada Waraqah bin Naufal, sepupu beliau yang menjadi pendeta Nasrani. Ya, pendeta Nasrani yang betul-betul memegang kitab Injil yang asli. Itu Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah pernah belajar kepada Waraqah tanda-tanda malaikat Jibril. Kata Siti Khadijah, yang datang kepada engkau ini wahai suamiku adalah Namus. Namus ini nama malaikat Jibril yang ada di kitab Taurat. Namus yang seperti datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Khadijah. Kemudian Siti Khadijah yang di rumah beliau sehari-hari memakai kerudung, beliau buka. Kemudian apa jawab baginda Nabi? Dia sudah kabur wahai Khadijah. Kemudian dipakai lagi kerudungnya, dia datang lagi wahai Khadijah. Ini menandakan malaikat itu nggak mau melihat auratnya manusia. Ya, karena rambutnya perempuan adalah aurat. Ya, auratnya wanita itu seluruh anggota tubuhnya, kecuali dalam sholat tinggal muka sama telapak tangan. Kalau di luar semua anggota badannya aurat. Makanya jangan salahkan kalau ada perempuan yang pakai cadar, itu bagus menurut syariat Islam. Ya kalau nggak pakai cadar cukup pakai jilbab itu udah alhamdulillah. Ikut mazhab Hanafi. Ya karena mazhab Hanafi pakai jilbab saja sudah menutup aurat. Tapi kalau mazhab Syafi'i semua anggota badannya itu aurat. Makanya jangan dibully kalau ada perempuan pakai jilbab. Itu bagus menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Itu malaikat tidak akan mendekat kepada
orang-orang yang membuka auratnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kita, ya, setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 360 malaikat. Namanya malaikat hafadhah yang menjaga kita semuanya. Kalau seandainya kita buka aurat, malaikatnya kabur. Makanya orang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mandi itu selalu pakai sarung. Kenapa? Nutup aurat, nggak telanjang mandinya. Baik di luar, baik mandi di sumur, baik mandi di kali, baik mandi dalam rumah, itu selalu sedia sarung untuk menutup aurat agar malaikatnya tidak kabur. Kalau kita istilahnya nggak berpakaian sama sekali kamar mandi, ya malaikat kabur. Kita kepleset, nggak ada yang jaga, mati nanti. Ya naudzubillah. Apalagi perempuan zaman sekarang, ya sudah pakaian anak yang umur 5 tahun dipakai, ya naik motornya Ninja, gonceng sama suaminya, aurat ngalor ngidul. Masya Allah, gimana malaikat mau dekat? Makanya tabrakan mati langsung. Nggak ada yang jaga daripada malaikat. Nah, maka dari itu, ya awas, hati-hati. Kita harus selalu jaga aurat kita. Ya, apalagi khususnya tatkala kita keluar rumah, kita jaga aurat. Ya, sekarang kan kebalik. Yang perempuan biasanya yang laki-laki biasa pakai celana selutut, yang sekarang yang umumnya perempuan pakai celana selutut, bahkan lebih tinggi daripada lutut. Yang laki-laki pakai celana panjang. Orang dulu sama orang dulu beda, orang zaman sekarang. Nah itu. Jadi Siti Khadijah adalah wanita pertama yang mengikuti dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dari orang yang pertama kali memeluk agama Islam daripada anak-anak, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau mulai kecil sudah hidup bersama baginda Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad tatkala kakeknya wafat, beliau diambil atau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Hidup di rumahnya Sayyidina Ali. Sudah seperti kakak adik dengan Sayyidina Ali. Makan bareng, tidur bareng, ya belajar bareng. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali adalah pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam, menjawab dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ini jadi cerita ini. Ya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu fi qaulihi ta'ala, dalam mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41? Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di bumi, ya, dan di lautan karena tingkah atau tingkah laku tangan manusia. Ini ayatnya demikian. Qala, ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-barru huwa lisan. Nah, ini pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah timbul kerusakan di bumi dan di lautan. Ya, kata menurut terjemahnya. Tapi ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-barru huwa lisan. Yang dimaksud daratan atau bumi ini adalah lisan. Kalau sudah lisan ini rusak, kata beliau, wal bahru huwal qalb, dan al-bahr, lautan itu dimaknai oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai hati. Ya, tadi daratan atau bumi dimaknai lisan, kemudian lautan dimaknai hati oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti kalau sudah lisan itu rusak, kemudian hatinya orang itu rusak, ya, fa idza fasadal lisan bakat alaihi nufus. Ya, maka apa yang terjadi apabila lisan itu sudah rusak? Maka bakat alaihi nufus, maka jiwa ini, ruh yang ada di dalam diri kita ini akan menangis.
Roh kita akan menangis kalau lisan kita sudah rusak. Ya, lisan rusak seperti apa? Ngomong-ngomong kotor, ya, selalu menggibah, selalu berdusta, selalu mengadu domba. Ini berarti lisannya sudah rusak. Nah, yang menangis ya, yang menangis roh kita. Roh kita menangis, jiwa kita akan menangis. Ya, karena nanti lisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan mata, engkau gunakan untuk apa? Untuk beribadahkah? Untuk baca Al-Quran? Atau untuk melihat hal-hal yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Untuk menggibah, untuk berdusta, atau engkau gunakan untuk membaca Al-Quran? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga demikian, diberi nikmat tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Untuk sedekah, untuk gotong royong, ngecor masjid misalnya, atau digunakan untuk ngambil sendalnya orang, atau mencuri dan lain sebagainya. Kaki juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat kaki, digunakan untuk apa? Apakah untuk melangkah ke majlis-majlis taklim, untuk sholat berjamaah ke masjid, ataukah digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, diskotik dan lain sebagainya? Itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila lisan itu sudah rusak, kata beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka ruh kita akan menangis, jiwa kita akan menangis. Wa idza fasada al-qalbu bakat alaihi malaikah. Dan apabila seorang hatinya sudah rusak, rusak dengan apa? Dengan sifat-sifat hati yang tidak baik, sombong, riya, ujub, apalagi ya, takabur, sombong, takabur, riya, ujub, pengen dipuji orang, cinta jabatan, cinta dunia, ini termasuk penyakit hati. Kalau sudah kena hatinya itu kena penyakit, maka di hatinya akan rusak. Kalau sudah rusak, siapa yang nangis? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menangis, menangisi manusia yang hatinya rusak. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu taala anhu, dan juga dikatakan oleh beliau, inna syahwata tusayyirul atau tusirul muluk, inna syahwata tusirul muluka abida was-sabra yusirul abda muluka. Ala tara ila qissah Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga, yang beliau mengatakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat, ya syahwat nafsunya manusia, tusirul muluka abida, bisa menjadikan seorang raja, ya menjadikan seorang raja sebagai budak. Ini karena syahwat. Ya, tadinya raja, karena dia menuruti syahwat, maka dia akan menjadi budak. Seperti halnya contohnya di dalam kehidupan kita, ada seorang pejabat misalnya, karena dia menuruti hawa nafsunya terus, pengen mengumpulkan harta yang banyak, akhirnya apa yang terjadi? Ya, gajinya nggak cukup, korupsi, akhirnya apa yang terjadi? KPK nongol. Sudah KPK nongol, kena OTT, operasi tangkap tangan. Tadinya pejabat tinggi, kena OTT, masuk penjara. Hina nggak di penjara? Hina. Tadinya pejabat tinggi, masuk penjara jadi orang hina, kumpul sama kriminal, kumpul sama orang tidak baik. Nah, ini karena gara-gara syahwat, mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Nah, ini seperti halnya ya dalam contoh kita sehari-hari demikian.
Begitu juga seperti yang terjadi kepada Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha ini senang sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam, akhirnya apa yang terjadi? Difitnah. Setelah difitnah, diusir dari istananya. Dia istrinya gubernur, ya gubernur Mesir waktu itu, sampai diusir karena menuruti syahwatnya cinta sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf tidak merespon cintanya Siti Zulaikha. Nah ini, apabila seorang menuruti syahwatnya yang tadinya dia punya kedudukan tinggi, maka dia akan bisa menjadi seperti budak yang tidak ada harganya. Wasabru yusirul abida muluka. Dan kesabaran itu bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Ya, budak karena sabar, ya dia menjadi raja. Kalau kita punya pembantu, nggak usah budak, pembantu di rumah, dia sabar. Ya, apa yang kita perintahkan selalu kita diikuti olehnya. Lama-lama kita sayang sama dia, senang sama dia, sayang sama dia. Oh ini, ya pembantu ini selalu taat kepada majikannya. Akhirnya apa? THR-nya kita tambahin, gajinya kita tambahin. Nah ini, ya yang tadinya biasa menjadi lebih. Nah, seperti halnya begitu. Seperti halnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tatkala beliau dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, ya kemudian diangkat oleh pedagang dari sumur tadi, kemudian dijual sebagai budak di negeri Mesir, dibeli oleh Zulaikha dan suaminya. Setelah dipelihara oleh Zulaikha, ya yang tadinya budak tinggal di rumahnya Zulaikha, mengurusi urusan rumahnya, ya kemudian dengan sabar menerima ujian, ya difitnah Nabi Allah Yusuf sampai di penjara. Akhirnya apa yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Dia dengan menakwilkan mimpinya raja, dia mendapatkan kedudukan menjadi seorang raja, menjadi seorang gubernur di negeri Mesir pada waktu itu, karena bisa menyelamatkan orang-orang negeri Mesir pada waktu itu dengan menanam 7 tahun dan menyimpannya 7 tahun. Gak dihabiskan semuanya, karena memang waktu itu raja bermimpi akan terjadi paceklik di kota Mesir, di negeri Mesir yang ditakwilkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang tadinya budak menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi gubernur di Mesir berkat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dari itu, alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lebih harus bisa bersabar dalam kehidupan ini, karena memang di kehidupan kita dunia ini ya adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Dunia darul bala. Dunia itu tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Makanya kita harus bisa bersabar. Dan insya Allah dengan sabar kita akan menjadi orang yang sukses seperti yang diceritakan di dalam kitab Al-Istihdad Liyawmil Ma'ad ini, seperti kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dengan bersabar insya Allah akan mencapai kesuksesan. Jangan cepat putus asa. Kadang kalau kita ini ya berusaha sekali gagal, 2 kali gagal, atau putus asa. Jangan putus asa, terus berjuang, terus bersabar. Insya Allah dengan kesabaran, ya dengan kegagalan akan bisa menjadikan kita sebagai orang yang sukses. Nah, kemudian kebalikannya, jangan kita selalu menuruti hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu ya inna nafsal ammaratun bisu, karena sebenarnya nafsu itu selalu menyuruh kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya pencuri itu bisikan nafsu, korupsi bisikan nafsu, zalim kepada orang lain itu juga bisikan nafsu. Maka kalau kita selalu menuruti hawa nafsu, maka na'udzubillah kita akan menjadi orang yang rendah, orang yang tidak akan dipandang oleh manusia.
Makanya ada saya teringat satu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala orang itu wafat, ya waktu itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Tak tahu ada dua jenazah lewat. Jenazah yang pertama lewat, kata baginda Nabi, mustarih. Ya, yang pertama dikatakan jenazah pertama itu mustarih, orang yang istirahat. Kemudian jenazah yang kedua lewat, kata baginda Nabi, mustarah minhu. Oh, yang mana orang lain istirahat daripada dirinya. Para sahabat bingung, tanya kepada baginda Nabi, wa mal mustarih, mal mustarih wa mal mustarah ya Rasulullah. Apa maksudnya ya Rasulullah? Mayit yang pertama, jenazah yang pertama engkau bilang mustarih, mayit jenazah yang kedua engkau bilang mustarah minhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang jenazah pertama al-mustarih min ta'abid dunia. Yang pertama itu jenazah pertama dia betul-betul istirahat daripada kesusahan dunia, kepayahan dunia. Dia istirahat total. Ya, istirahat total, tinggal mengambil hasilnya nanti di alam kubur. Karena dia di dunia selalu bersabar, selalu ibadah, selalu bangun malam, yang lain pada ngorok, pada tidur semuanya, pada ngiler. Ini bangun, sholat tahajud, minta kepada Allah. Ya, yang lain santai-santai ikut ngecor misalnya. Nah, ini di dunia capek. Ya, tatkala dia wafat, dia istirahat daripada capeknya dunia. Istirahat daripada capeknya dunia. Kemudian jenazah yang kedua, kata baginda Nabi, mustarah minhu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Mustarah minhu itu orang yang dengan kematiannya orang lain istirahat. Karena apa? Karena zalim. Dia selalu mengganggu orang, selalu malakin orang. Ya, kira-kira kita dalam kehidupan kita demikian. Ya, kalau ada orang baik meninggal, masya Allah kita sedih. Tapi kalau ada orang yang jahat, begal misalnya, selalu malak kalau kita lewat, atau dia mati, apa yang kita ucapkan? Bukan innalillahi, yang kita ucapkan alhamdulillah, untung katanya. Ya, preman tadi udah mati, nggak ada yang malak kita lagi. Nah itu, yang terucap dari orang tua kita, alhamdulillah, aman kampung kita, nggak ada maling lagi, si fulan sudah mati. Nah ini namanya mustarah min. Nah, ini jadi kalau orang selalu menuruti syahwatnya, maka dia akan hina dimanapun dia berada. Kalau tadi itu hadirin, hindari ya semua yang berbau daripada syahwat, dan kita berusaha untuk banyak bersabar sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab itu luar biasa, terserah Allah mau ngasih berapa. Allah kalau ngasih nggak mungkin sedikit, pasti banyak. Makanya pahalanya orang sabar itu luar biasa. Dengan bersabar, insya Allah kita akan mencapai kesuksesan, baik di dunia maupun di dunia dengan kesuksesan, dan di akhirat dengan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ya qala radhiyallahu taala anhu, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Tuba liman aqluhu amiran wa aqluhu wa hawahu asira, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asira. Beruntung, kata beliau, ya beruntung orang yang menjadikan akalnya ini pemimpin. Orang yang menjadikan akalnya pemimpin. Jadi memang perbuatan kita itu yang nyetir adalah akal. Akal itu di mana, Pak? Akal itu di mana? Ada yang bilang pakai akal. Akal itu bukan di sini. Ini otak. Akal itu dalam hati kita. Allah menciptakan akal. Akal itu tempatnya di mana? Dalam hati. Nafsu juga di dalam hati. Kalau di sini otak, ya kalau otak kambing kata otaknya, ayam ada otaknya.
Tapi akal Allah tidak berikan kepada binatang. Yang diberikan hanya manusia. Tempatnya akal di mana? Dalam hati. Makanya ya gerak-gerik kita sehari-hari itu atas perintah daripada akal yang ada atau yang berada di dalam hati. Dari akal mengirimkan sinyal ke otak kita. Dari otak kita baru mengirimkan sinyal kepada anggota badan kita. Kalau di dalam hati itu yang menjadi pemimpin adalah akalnya, berarti insya Allah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin di dalam hatinya, ya maka yang akan dilakukan adalah oleh anggota badan yang di luar adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu selalu condong kepada hal-hal yang tidak baik, kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu beliau katakan, beruntung orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Dan celaka orang yang menjadikan hawa nafsunya pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Kebalikannya. Jadi kita jadikan akal kita ini yang bisa memimpin kita agar semua apa yang kita lakukan ya selalu merupakan perbuatan yang baik. Dan apabila kita jadikan hawa nafsu sebagai pemimpin, maka na'udzubillah, ya apa yang kita kerjakan semuanya berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pengecoran besok ya sukses. Ya semoga kita semuanya yang bisa ikut andil, yang punya tenaga ikut dengan tenaganya, yang punya teh, punya kopi boleh teh kopinya dengan hartanya, yang punya pikiran juga ikut berjuang dalam kemakmuran rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak bisa menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala bekal kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha kepada kita, dan apabila Allah ridha, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Rabbana fa'ala bima lamdana rabbi alimna alladhi yanfu'ana rabbi waqina waqina karbatina fi dini amal kutri mutawallaka rabbi waqina wa bikum ma tarzudi kuna fi'al karama warzuqil kulla alam daima wa khilati ya ulama nahdu bil khairan wa kulli syar. Rabbana sallallahu
الشؤون وبر بنظامك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا رب اغفر واستر أن تكون مسدد وصلاة الله تمشي المصطفى وإلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.